Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan teori psikologi analitik Jung dan teori objek relation Klein. Selamat sore kepada Ibu dosen psikologi kepribadian Ibu Weni, dan selamat sore kepada rekan-rekan pendengar semua. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Muhammad Rendy Nur Rahman. Yang kedua, Rati Nabila Mustika Dewi. Yang ketiga, Laula Fauzia. Yang keempat, Fadia Marwa Zakia. Yang kelima, Laili Dartisani. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling psikoanalitik atau psikodinamik, yaitu pendekatan konseling yang mencakup pekerjaan semua terapi analitik seperti psikoanalisis dan terapi psikoanalitik. Tujuan terapi psikodinamik adalah membawa pikiran bawah sadar ke dalam kesadaran atau membantu individu untuk mengungkapkan, mengalami dan memahami perasaan mereka yang sebenarnya dan mengakar dalam untuk menyelesaikan. Dibutuhkan pandangan bahwa alam bawah sadar kita memegang rasa dan ingatan yang menyakitkan, yang terlalu sulit untuk diproses oleh pikiran sadar. Untuk memastikan ingatan dan pengalaman ini tetap berada di bawah permukaannya, banyak orang yang mengembangkan pertahanan seperti penyangkalan dan proyeksi. Menurut terapi psikodinamik, pertahanan ini sering lebih berbahaya daripada kebaikan. Meskipun memiliki prinsip inti psikoanalisis yang sama, terapi psikodinamik biasanya jauh lebih tidak intensif atau berfokus terutama pada masalah langsung dan mencoba menemukan solusi yang lebih cepat. Kedua pendekatan tersebut bagaimanapun dikatakan membantu orang dengan berbagai gangguan psikologis untuk membuat perubahan signifikan tentang bagaimana mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, biografi dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung merupakan seorang pemuda cerdas yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di desa Kelwitz, dekat Swiss, di pinggiran Danau Konstanz. Jung memiliki ayah seorang pendeta dan ahli filologi andal bernama Paul Jung. Jung menguasai banyak bahasa seperti bahasa Latin, sastra kuno, dan bahasa Sanskerta dalam kitab suci umat Hindu. Jung mempelajari banyak cabang ilmu seperti zoologi, biologi, paleontologi, arkeologi, hingga akhirnya memilih bidang kedokteran. Untuk memperkaya khazanah keilmuannya, Jung juga mempelajari mitologi, gnosticisme, referensi Kristen, alkimia, filsafat, dan Gotsim. Latar belakang Jung dalam mempelajari cabang ilmu tersebut untuk memadukan ilmu humanisme dan eksakta yang jika dipadukan maka akan lahir keilmuan yang menyatu. Karir Jung diawali dengan menjadi seorang asisten dokter pada tahun 1900. Kemudian Jung menjabat gelar dokter dengan disertai yang membahas mengenai psike yang merupakan fondasi dari beberapa gejala psikis. Berikutnya di sini ada biografi Melanie Klein. Melanie Klein merupakan seorang psikoanalis yang lahir pada 30 Maret 1882 di Wina, Australia, yang memiliki nama lahir Melanie Rees. Klein menikah dengan Arthur Klein pada usia 21 dan memiliki 3 orang anak. Pada saat Klein menetap di Budapest, ia mulai belajar dan menerima perawatan dari Sandor Ferenczi yang mendorong ia untuk melakukan psikoanalisis pada anaknya sendiri. Teknik yang dikenal dengan terapi bermain muncul dan masih digunakan secara luas dalam konseling. Pada Kongres Psikoanalitik Internasional 1918 di Budapest, Klein bertemu dengan Freud untuk pertama kalinya. Freud menginspirasi Klein untuk
menulis makalah psikoanalitik pertamanya yang berjudul The Development of a Child. Pada tahun 1921, Klein pindah ke Berlin dan mulai bekerja dengan psikoanalis terkenal yaitu Kurt Abraham. Pernikahan dengan Arthur tidak bahagia setelah 4 tahun dan berpisah di tahun 1925. Selanjutnya yaitu teori Carl Gustav Jung dan teori Melanie Klein. Teori Carl Gustav Jung. Teori kepribadian Jung ini bersikap unik karena berakar dari pengalaman semasa kecil. Awalnya, Jung bekerja sama dengan Freud, namun pada akhirnya terdapat perbedaan antara mereka sehingga Jung memisahkan diri dari Freud dan mulai menganalisis dirinya sendiri dengan menyendiri di rumah, menyepi, dan melakukan introspeksi selama beberapa tahun. Dari situ, Jung berpendapat bahwa kepribadian adalah produk sejarah atau produk yang diwariskan dari generasi ke generasi atau pengalaman manusia yang berasal dari masa lalu. Teori kepribadian Carl Gustav Jung yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ego sadar, ketidaksadaran persona, dan ketidaksadaran kolektif. Ego sadar, kesadaran dari akal pikiran yang disadari yang menggunakan fungsi rasio. Aspek ego ini sangat mirip dengan ego yang diajukan oleh Freud. Yang kedua, ketidaksadaran persona, pengalaman subjektif yang direpresi atau pemikiran-pemikiran dan dorongan-dorongan yang tidak penting pada masa ini. Yang terakhir, ketidaksadaran kolektif, dibentuk oleh simbol emosional yang sangat kuat yang disebut sebagai arketipe atau kesadaran kebudayaan, nilai-nilai yang menetap dalam kepala kita. Selanjutnya, teori Melanie Klein. Teori relasi objek dari Melanie Klein dibangun berdasarkan observasi yang cermat pada anak-anak. Ia menekankan pentingnya 4-6 bulan setelah kelahiran anak. Klein sangat menekankan bahwa dorongan-dorongan pada bayi, lapar, seks, dan lainnya didasarkan oleh sebuah objek, yaitu payudara, penis, vagina, dan lainnya. Menurut Klein, hubungan anak dengan payudara merupakan dasar dari sebuah hubungan dan berperan sebagai prototipe dari hubungan selanjutnya. Seperti ibu dan ayah, kecenderungan awal seorang bayi untuk menghubungkan bagian-bagian dari suatu objek membuatnya mengalami suatu kondisi yang tidak realistis atau serupa dengan khayalan yang mempengaruhi hubungan interpersonalnya di kemudian hari. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas atau menjelaskan aplikasi yang diterapkan dalam teori Klein dan Jung. Dalam teori yang dikemukakannya, Jung menerapkan 3 aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, Jung menerapkan aplikasi tes asosiasi kata, di mana tes ini bertujuan untuk mengungkapkan perasaan yang bermuatan kompleks, di mana memiliki muatan emosi yang sangat besar. Jung dapat mengukur dengan menggunakan 100 kata untuk memancing reaksi emosi klien. Klien diperintahkan untuk merespon setiap kata dengan kata pertama yang muncul dalam pikirannya. Respon kata itu dicatat, dilengkapi dengan pengukuran waktu reaksi, degup jantung, dan respon galvanik kulit. Dapat dilakukan tes ulang untuk memperoleh konsistensi jawaban. Reaksi-reaksi tertentu menjadi pertanda bahwa stimulus kata itu menyentuh kompleks. Aplikasi kedua yang diterapkan oleh Jung adalah psikoterapi. Jung mengungkapkan bahwa di saat klien menjalani terapi ini, mereka akan melewati 4 tahap, yaitu tahap konvensi atau pengakuan, di mana klien akan mencurahkan isi-isi tak sadar yang mengganggunya dengan memakai objek di sekitarnya sebagai sarana. Lalu, tahap eludikasi atau pencerahan. Tahap ini adalah tahap interpretasi dan penjelasan, di mana timbul tingkah laku neurosis yang tidak dikehendaki. Lalu, tahap edukasi atau pendidikan. Tahap ini mendorong klien untuk mempelajari tingkah laku baru, agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul. Lalu tahap transformasi atau perubahan, di mana dalam tahap ini memberikan jalan bagi klien untuk mencapai realisasi diri, membantu klien belajar membedakan berbagai aspek jiwa, sehingga klien itu mampu mengatur dalam harmoni-harmoni dan merealisasi semua potensinya. Jung menerapkan elektik dalam teori dan praktek psikoterapinya. Perlakuan Jung pada kliennya bervariasi tergantung pada usia, tahap perkembangan, dan jenis neurosisnya. Lalu, aplikasi ketiga yang diterapkan oleh Jung adalah analis mimpi. Analis mimpi ini bertujuan untuk mengungkap elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif.
untuk mengintegrasikan ke dalam kesadaran bertujuan mempermudah proses realisasi diri. Dalam analis mimpi ini, terdapat 3 metode dari Jung, yaitu amplifikasi, di mana asosiasi dilakukan dengan tetap mempertahankan kaitan respon dengan materi mimpinya, sehingga terjadi asosiasi jamak yang memberi bentuk konstelasi di sekitar mimpi. Lalu rangkaian mimpi. Jung menganalisis bahwa komponen mimpi berturut-turut untuk melihat kecocokan yang berlanjut dan koreksi pengembangan lebih lanjut. Lalu yang terakhir adalah imajinasi aktif, sejenis introspeksi yang materinya campuran, sebagian mimpi, sebagian tampakan fantasi, atau bahkan gabungan dari keduanya. Kemudian dalam teori yang dikemukakan oleh Klein menerapkan 2 aplikasi, yaitu yang pertama adalah mekanisme pertahanan psikis. Klein mengemukakan bahwa sejak awal masa bayi, anak dapat mengadopsi beberapa mekanisme pertahanan psikis untuk melindungi perasaan yang berasal dari kecemasan sadistis oral mengenai payudara. Payudara merupakan sebuah objek yang destruktif dan menakutkan di satu sisi, namun ia juga merupakan sebuah objek yang menyenangkan dan sangat membantunya di sisi lain. Untuk mengontrol kecemasan ini, bayi menggunakan beberapa mekanisme pertahanan diri seperti introyeksi. Introyeksi ini merupakan khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal. Lalu ada proyeksi yang merupakan dorongan yang dirasakan oleh bayi dan kemudian dipindahkan pada orang lain. Lalu ada pemisahan. Pemisahan ini adalah usaha bayi dalam mengembangkan gambaran yang terpisah antara dirinya yang buruk dan dirinya yang baik. Lalu yang terakhir adalah identifikasi proyektif. Hal ini merupakan usaha memisahkan bagian diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Hasil pemisahan ini kemudian diproyeksikan menjadi objek lain dan diintroyeksikan ke dalam diri mereka dalam bentuk yang berbeda. Lalu yang kedua adalah internalisasi. Berdasarkan teori relasi objek, internalisasi mengartikan bahwa orang melakukan introyeksi di mana memasukkan aspek eksternal kemudian diolahnya menjadi rangka kerja yang bermakna secara psikologi. Teori Klein ini menekankan pada 3 internalisasi penting, yaitu ego di mana merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk memuaskan keinginan dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Lalu ada superego, di mana merupakan aspek kepribadian yang menampung dan mewujudkan semua standar internalisasi moral dan cita-cita, atau dapat juga disebut pedoman untuk membuat penilaian. Lalu yang terakhir adalah Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ini merupakan ketertarikan seorang laki-laki terhadap ibunya, baik itu secara emosional maupun seksual. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan teori Carl Gustav Jung. 1. Teori Jung banyak mendapat kritikan dari ilmuwan psikodinamis lainnya. Teori Jung banyak ditentang karena Jung menjelaskan teori itu tidak tepat. Teori Jung mengungkapkan mengenai teori-teori yang berlawanan. Kepribadian seseorang meliputi introvert dan ekstrovert, rasional dan irasional, kesadaran dan tidak kesadaran, serta didorong oleh kejadian-kejadian di masa lalu yang ditarik oleh harapan-harapan di masa depan. Padahal teori itu tidak dapat dibuktikan dan Jung cenderung tidak memiliki konsep perkembangan yang menerangkan pertumbuhan jiwa. Yang kedua, teori ini lebih menjelaskan fenomena kepribadian dengan kekuatan gaib. Teori analitik Carl Jung berasumsi bahwa fenomena yang menghubungkan dengan kekuatan gaib atau magic. Adanya ketidaksadaran kolektif pada teori analitik Jung sekaligus menjadi pembeda paling mendasar terhadap teori psikoanalisis Sigmund Freud, dengan menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan psikolog. Selanjutnya, kelebihan, kekurangan, dan teori Melanie Klein. 1. Kemampuannya dalam mengorganisasi atau mengelola informasi tentang perilaku bayi. 2. Membangun teori mereka secara berhati-hati berdasarkan pengamatan terhadap ibu dan anak. 3. Berfokus pada menafsirkan emosi sangat mendalam dan primitif dan fantasi sehingga analisisnya sangat akurat dan terpercaya. 4. Objek mendapat nilai yang rendah dalam kemampuannya menghasilkan peneliti. 5. Teori kedekatan dinilai tinggi dalam hal ketidakmampuannya untuk diuji kebenarannya.
6. Subjek dari pengamatan teori ini bersifat sempit karena hanya membahas dari hubungan orang tua dan anak. Selanjutnya, kritik Carl Gustav Jung dan Melanie Klein. Yang pertama, kritik terhadap teori Carl Gustav Jung. 1. Ketidaksadaran kolektif merupakan pembeda mendasar antara teori dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. 2. Jung dalam memandang manusia tidak pesimistis maupun optimis, tidak determinis satupun purposif. 3. Yang dikembangkan oleh Jung cukup rumit untuk dipahami. 4. Teori Jung cukup rumit dalam menggambarkan manusia tidak bisa dari satu sisi saja, namun ini sekaligus menjadi keunggulan dalam teorinya karena memandang manusia tidak secara subjektif. Selanjutnya, kritik terhadap teori Melanie Klein. 1. Body inventory yang kurang menarik minat pada ilmuwan untuk meneliti tentang teori relasi objek. 2. Kurang mampu untuk menimbulkan minat ilmuwan untuk melanjutkan riset teori tersebut, meskipun teori kelekatannya cukup banyak diteliti sejauh ini. Namun dalam hal lainnya, kurang banyak yang tertarik untuk meneliti teori relasi objek. 3. Konsep utama teori relasi objek belum dapat disebut mampu memfasilitasikan teori Freud, meskipun pada teori kelekatannya sudah memiliki derajat falsifikasi yang lebih tinggi. Dan keempat, berlawanan dengan prinsip parsimoni. Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin menarik kesimpulan dari materi-materi yang sudah dipresentasikan. Kesimpulannya adalah, menurut Melanie Klein, teori relasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting. Tetapi, penyebabnya berbeda. Teori relasi objek tidak terlalu menekankan pada dorongan-dorongan biologis dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Kebalikannya dari teori Freud bersifat personalis dan menekankan pada kekuatan dan kontrol sang ayah. Teori relasi objek umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia. Dari penjelasan di atas, juga dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu karakteristik yang melekat pada diri seseorang, yang menjadi pembeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Beberapa struktur kepribadian saling berpengaruh satu sama lain. Kesadaran merupakan pusat dari ego. Ego inilah yang akan bertanggung jawab atas tindakan kita. Sedangkan ketidaksadaran personal merupakan hasil dari pengalaman individu. Sedangkan ketidaksadaran kolektif merupakan kebaikan dari ketidaksadaran personal, dihasilkan dari bayangan para leluhur. Perkembangan manusia terdiri atas 4 tahapan, yaitu usia anak, usia muda, usia pertengahan, dan usia tua. Setiap tahapan tersebut menjelaskan perbedaan tingkah laku dan kebutuhan manusia. Sekian, terima kasih presentasi yang kami sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.